Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah lewat pengajian rutin TVRI Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Panjenengan semuanya ada di studio maupun pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, tak dungakno seger waras, sugih kabeh, barokah kabeh. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, termasuk ibu-ibu studio, kajian kita pada kesempatan tentang masalah mandi, masalah adus. Saya mengerti adus enggak? Jebar-jebur ikut adus itu. Yang jelas ada sesuatu yang harus diperhatikan kaitannya dengan masalah toharo bersesuci. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang masalah mandi atau al-ghuslu, mari saya absen dulu ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Jawa Timur ini. Pertama adalah Majelis Taklim Ar-Rahman, Perumahan Puri Primasari Ketegan Tanggulang Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Umrotun. Assalamualaikum. Tadi berangkat jam berapa? Jam 12, setengah 1. Barang wis naik bis tabemu. Oh, travel luar biasa. Muga-muga barokah semuanya. Berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hidayah PKK RW 01 Jalan Mastrip Karangpilang Surabaya, pimpinan Ibu Rahmi. Assalamualaikum Ibu. Jam berapa tadi berangkat Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak tahu kalau panjenengan ngaji ke sini? Pamitan? Disangoni? Iya, kasihan deh lu. Ya, berikutnya adalah Majelis Taklim An-Nisa Pelemahan Besar 42 Surabaya, pimpinan Ibu Anis Supriyatin. Assalamualaikum. Gimana Bu, sehat? Daerah Panjenengan kalau hujan banjir enggak? Alhamdulillah. Kena banjir itu al sumpek ya. Berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hidayah DPD Kabupaten Nganjuk, pimpinan Ibu Dr. Anda Haji Muti Atun LC. Assalamualaikum Ibu. Tadi mampir ke Suramadu enggak? Langsung sini. Oh, bagus, mudah-mudahan barokah. Berikutnya adalah Majelis Taklim atau Muslimat Nahdlatul Ulama Bangsal Mojokerto, pimpinan Ibu siapa nih? Syunti Husna. Assalamualaikum Ibu. Masih Kota Rambak atau Kota Undi-Undi? Rene mah nggak sanggup undi-undi. Ya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, termasuk Ibu studio, kajian kita tentang masalah mandi. Jangan dilihat mandi sebagai kebiasaan rutinitas. Ini kaitannya dengan masalah toharo, kaitannya dengan masalah sesuci. Di dalam kajian fikih tentang masalah toharo itu ada dua yang menyebabkan kita harus bersesuci. Baik tentang hadas kecil maupun hadas besar. Solusinya kalau hadas kecil mesti cukup dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Ya,
Kenapa? Sebab kita menghadap zat yang suci. Tentunya kita harus suci. Kita menghadap zat yang indah. Tentunya kita pun harus dalam keadaan indah. Kita menghadap zat yang baik, tentunya kita pun dalam posisi baik. Baik di sini mencakup pengertian bersih lahir, bersih batin, sesuci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, sangat mencintai hal-hal yang indah. Allah itu zat yang baik, tidak akan pernah menerima kecuali sesuatu yang baik, tentunya di hadapan Allah. Termasuk kalau kita punya hadas kecil maupun hadas besar. Solusinya bisa dengan wudhu, bisa dengan mandi. Yang mewajibkan seorang mandi itu diantaranya adalah junub karena hadas besar. Baik tentang habis hubungan suami istri atau seorang perempuan yang habis haidun maupun nifas. Darah yang keluar diiringi dengan melahirkan anak itu namanya darah nifas. Makanya dalam klasifikasi masalah dam, masalah darah itu banyak. Baik, untuk memperjelas ini tolong ibu saya dibantu bacakan Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 6. Ya, mic-nya tolong. Imbal aja, boleh bitagoni, boleh bitartil, tidak usah tergesa-gesa. Nanti yang baca terjemah siap-siap ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Ya, tolong bantu terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit,
atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betapa indahnya undangan Allah kepada orang mukmin. Sampeyan titeni, ciri surat-surat Madaniyah itu biasanya dengan kata-kata amanu. Kalau surat-surat Makkiyah itu ya ayyuhan nas. Artinya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 ini diturunkan oleh Allah tatkala Nabi berada di kota Madinah. Makanya dinamakan surat-surat Madaniyah. Cirinya biasanya ya alladzina amanu. Kebanyakan mereka sudah beriman. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, tatkala kamu hendak sholat maka basuhlah mukamu. Jadi kita dianjurkan untuk wudu. Dari ayat itu difahami oleh ulama. Rukunnya wudu itu ada 6. Pertama niat. Imam Hanafi ndak dan niat gak apa-apa wis pancen ngono kok. Yang nomor 2 membasuh muka. Yang nomor 3 membasuh 2 tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Yang nomor 6 adalah tartib urut-urutan. Imam Hanafi gak urut gak apa-apa, sikil dhisik rai kono gak apa-apa. Yang penting 4 unsur terpenuhi beres. Tapi Imam Syafi'i tidak mau. Ibda'u bima bada Allah. Awalilah dengan apa yang diawali oleh Allah. Lek perintahi sirah dhisik ya sirah dhisik no. Lek tangan ya gak apa-apa. Urutan iku ngono. Makanya dia membuat kaidah harus tertib. Itu artinya begitu. Tolong dibedakan antara al-ghuslu dengan mashu. Kalau al-ghuslu itu banyune nganti ngocor, netes. Lek al-mashu tidak harus netes, ngusap. Ya kan? Itu salah satu di antaranya. Kalau kita dalam keadaan junub, hendaklah mandi. Ini makanya saya katakan yang menyebabkan, yang mewajibkan seorang untuk mandi itu di antara adalah junub. Bisa habis hubungan suami istri, bisa habis seorang laki-laki yang ikhtilam. Atau mohon maaf dia melakukan sengaja sampai keluar sperma. Apakah onani, apakah yang lainnya. Kalau dia mengeluarkan sperma, maka dia berkewajiban untuk mandi. Demikian juga yang namanya ibu. Misalnya tidak hubungan suami istri karena haid wajib mandi. Tidak haid, tidak hubungan suami istri tapi masturbasi. Ya podo ae pengumuman al-podowu. Mewajibkan dia untuk mandi. Tatkala kita dalam keadaan perjalanan maupun kita habis buang air besar maupun kita bersentuhan, aula mastum di situ ulama beda pendapat. Ada mengatakan bersentuhan, ada mengatakan lamasa itu adalah kumpul suami istri. Makanya ada yang mengatakan senggolan suami istri itu tidak batal. Terbukti Rasulullah tatkala tidak sholat tahajud nyium dulu pada Aisyah. Nyatanya Nabi gak wudu. Ini dasar mereka. Sing penting awak dhewe paham, gak usah katik gegeran gara-gara nyempok wong wedok batal tuh gak usah gegeran. Tak duduno dasare dewi-dewi. Oke? Ket biyen gegeran ngono ae. Melenek aku ndelok. Gaya kadek melenek barang. Kalau toh tidak menemukan yang namanya air, cukup ada solusinya yaitu tayamum. Yang diusap adalah muka dan 2 tangan. Dengan apa? Dengan debu yang suci. Ya. Itu salah satu di antaranya. Tapi jangan lupa yang mewajibkan mandi bukan hanya sekedar junub. Kematian orang yang mati itu juga harus dimandikan.
Kenapa? Perintah agama iku ngono. Bukan masalahnya gak iso dia gak iso adus dhewe. Lah wong mati adus dhewe lak medeni. Wong mati obah-obah medeni bocah kok pemane adus dhewe. Oh, koyok zombie. Endi sing tau nyeladu aku. Tak tabuk kon wedi sampean. Atau sebab yang lain, Nabi diantaranya yang wajibkan mati, yang wajib mandi itu adalah seorang yang masuk Islam. Sebab ini berangkat dari hadis Nabi, ada sahabat Sumamah, ini adalah tawanan perang Tabuk. Dia ngomong, Muhammad, aku kau bebaskan, aku harus nebus dengan apa? Aku kau harus apa? Harus masuk Islam, jangan dipaksakan aku masuk Islam. Dibiarkan Nabi, bebaskan dia. Atas kesadarannya bersama dengan hidayah Allah, dia masuk Islam. Diperintahkan Rasulullah untuk mandi sebagai ungkapan masuk Islam di hadapan Allah. Sebab selama ini dia dalam keadaan hadas besar, tidak pernah mandi. Ulama yang lainnya tidak ada keharusan. Non-muslim masuk Islam harus mandi, tidak ada keharusan. Ini pun juga kaitannya dengan tanda kutip perbedaan pendapat ulama. Kita hormati saja. Nah, orang yang mandi itu disunatkan at-tadliku, ngosoi, usamakan rata. Suatu ketika ada sahabat mandi, ternyata ada sebagian tinggal sedikit di antara jarinya enggak rata dengan air. Matur pada Rasulullah, ya wis basuh dengan air sisanya itu. Cukup begitu. Tidak mengulang kembali mandinya adus maneh. Apa maneh nok Timur Tengah zaman itu banyu gak tapi ono. Pertanyaannya sekarang misalnya, bagaimana kalau di depan saya itu ada sungai yang tertutup khusus saya alirkan di rumah saya. Langsung kalau junub ambil piur. Segelelek, tangi. Apakah boleh? Boleh. Yang penting semua organ tubuh yang lahiriah ini rata teraliri dengan air. Apa sih tujuannya? Untuk bersesuci. Makanya filosofinya orang wudhu itu, kenapa kok dibasuh mukanya? Sebab yang nampak itu adalah muka di permukaan manusia. Besok di akhirat, ciri umat Muhammad itu wajahnya bercahaya. Organ tubuh yang biasa kita pakai wudhu itu nanti muhajjalina, akan memancarkan cahaya. Jadi dari jauhku ketok. Sing wajah mencorong itu umat Muhammad. Kenapa? Memancarkan cahaya tangannya, kakinya. Min atharil wudhu, min athari sujud. Sebab bekasnya wudhu dan sujud itu memancarkan cahaya. Itu umat Muhammad. Sing gak tahu wudhu, rungsep raine. Belerak. Tidak mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Wong lek ketok wudhu, kakan wudhu ketok wajahnya. Wis ta. Tidak harus masuk ke perawatan wajah. Kalau sampean istiqomah wudhu, apalagi ada inner beauty-nya, akan memancarkan cahaya kecantikan. Oh. Cari malaikatnya kayak entut. Ya senajan malaikat gak ngomong ngono mek aku dhewe. Gak ono malaikat ngomong kayak entut tuh gak ono mek aku dhewe. Apa tujuannya? Supaya suci lahir batin. Kenapa begitu? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Ibu, tolong saya dibantu, bacakan terjemahnya saja, surat Al-Baqarah ayat 222. Terjemahannya saja. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang selalu dalam keadaan tobat. Tobat itu kembali kepada Allah dan orang yang senantiasa dalam keadaan suci.
Makanya ibu mohon maaf, kenapa sih dalam konsep agama sampai menjadi lambang lalu lintas, lek lampu merah itu stop, tidak boleh jalan. Lek dilanggar ditilang karo polisi. Pri. Sama seorang ibu kalau menstruasi kok diterusnoi karo silana, Pak prei Pak, gak prei-preian. Wo boy. Misale gak prei-preian. Wah, aku gak tau petuk prei-preian ae. Siji dosa. Nomor loro dia harus bayar kafarot. Kan tidak pernah dengar sampean. Kafarotnya itu adalah bayar 1 dirham. 1 dirham ya teko emas. Piro regane duit 1 dirham itu ya. Nomor 3, makanya silahkan seorang suami tatkala istrinya dalam keadaan haid boleh lah ngumek apa oleh pokok situk tojo. Le iso pakai celana double sewu. Yang lainnya terbuka ndak apa-apa. Sembarang masuk PNKB, kabeh, pokok situk iku ojo. Digembok, jret begitu ya. Itu sebab itu pelanggaran. Tolong, kalau Allah melarang pasti ada dampak negatifnya. Itu nanti salah satu di antaranya bisa menyebabkan penyakit yang sulit disembuhkan oleh Allah. Makanya dilarang. Kenapa mesti harus suci? Karena Allah sangat mencintai orang yang dalam keadaan punya wudhu. Orang yang suci itu Allah sangat mencintai. Kalau kita kembali pada filosofi wudhu, kenapa kita basuh 2 tangan kita? Habis kita basuh ya kita jaga kesucian tangan kita. Jangan sampai dibuat melakukan sesuatu yang tanda kutip melanggar aturan Allah. Mengusap sebagian kepala, artinya hilangkan angan-angan jahat yang ada pada pikiran kita. Itu usap, itu filosofinya begitu. Kenapa harus kedua kaki kita? Kalau sudah suci, tolong jangan mengayunkan kaki ke sembarang tempat. Kecuali yang tanda kutip bisa mendatangkan ridho Allah. Itu filosofinya itu begitu. Kalau sudah begitu, kita jaga kesucian kita. Kenapa mesti harus berkumur? Satu sisi bisa menghilangkan kotoran. Mbok menawa mari dahar kok selilitan dikumuri bisa keluar. Sebab kalau ada orang pas maem selilitan daging. Metu dilek-lek batal sholatnya. Itu namanya sholat dalam keadaan makan. Kok ono sebagai makan ya artinya ono selilit metu dilek iku jeneng makan. Ngono iku batal. Oke? Sampeyan tahu ta ngono iku? Ya, sing guyu-guyu biasa pengalaman biasa. Sing meneng perasaan. Umpama terjadi itu bisa membatalkan sholat. Atau pas sholat banyu wudhu netes. Nah, itu namanya sholat dalam keadaan minum. Apalagi ada unsur qasdan, disengaja. Itu juga bisa membatalkan sholat kita. Ya poses bayang wudhu mangan artinya itu begitu. Ono selilit pas kenek dilek pisan. Ya keci kebacute. Mandar selilitan kawat. Iya. Jembret nanti ya. Baik. Yang tidak kalah pentingnya, rumah Allah itu adalah bersih suci. Allah sangat mencintai hal-hal yang baik, yang suci. Makanya tatkala kita masuk rumah Allah, masjid itu kan sebut Baitullah, rumah Allah. Apakah artinya Allah di situ? Tidak. Allah itu berada di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah di situ. Bukan hanya sekedar dalam hati, terlampau kecil. Sebab ini semuanya adalah buminya Allah, langitnya Allah. Makanya kalau ada orang mungkar, gak iman nang Gusti Allah nate matur, kalau kamu tidak percaya kepadaku, ya kamu keluar dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Kata nandi, wong kabeh bumi Gusti Allah. Nang kutub utara, iku lho bumi Gusti Allah. Ndelik nongone alas, tetep bumi Gusti Allah. Ya ndak bisa. Kalau kita mengingkari akan adanya Allah, gak percaya, silakan mencari Tuhan selain Allah. Silakan keluar dari bumi Allah. Ya ora iso dong. Wong kabeh itu adalah buminya Allah. Nah, orang yang dalam keadaan junub yang tidak suci itu dilarang memasuki rumah Allah.
Timbul pertanyaan, sekarang kan ada alat penyumbat. Saya nggak ngomong yang namanya pampers besar loh ya. Saya nggak ngomong yang namanya apalah. Sebab itu kaitannya dengan produk-produk yang tidak boleh diomongkan. Pokoknya yang bisa yang bisa mencegah netesnya bukan masalah netesnya darah menstruasi. Yang bersangkutan dalam keadaan hadas. Orang yang hadas besar itu dilarang memasuki rumah Allah. Rumah Allah itu rumah yang suci. Tidak boleh masuk kecuali orang yang dalam keadaan suci. Coba Bu, saya dibantu bacakan Al-Qur'annya. Bahwa orang yang dalam keadaan junub tidak boleh masuk masjid Allah. Silakan Bu. Terjemahnya saja. Ya, surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Kesucian lahir dan batin dalam sembahyang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Dalam keadaan orang tidak sadar atau mabuk ya jangan sholat. Nanti tidak tahu bilangannya. Orang mabuk itu sama dengan zawalul akli, hilangnya akal. Padahal orang sholat itu harus konsentrasi penuh untuk zikir. Kenapa sih sholat? Puncak zikir itu adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Bagaimana dia bisa zikir kalau akal pikirannya sudah kena obat, sudah kena minuman yang menyebabkan hilang keseimbangan akal pikirannya. Dilarang oleh Allah. Nomor 2, dalam keadaan junub sampai kita harus bersesuci lewat mandi. Makanya tatkala junub jangan berada di dalam masjid. Kalau hanya sekedar melewati di depannya karena tidak ada jalan satu-satunya, silakan. Kalau masih ada jalan yang lainnya, kita tidak melewati halaman masjid. Begitu ulama dulu saking hati-hatinya. Bapak atas wong gak ero ae, lu atas wong gak ero. Di pundak kanan kiri kita ada CCTV namanya Atid dan Rokib dan Allah tidak pernah tidur ndelok terus. Lu wong iku sembronone ndabelke tak gibeng kok lu ngono kok. Nah, itu artinya apa? Tetap bersesuci. Ini loh kadang-kadang yang kurang mendapatkan ekstra perhatian dari kita. Terutama ibu-ibu. Jangan sembrono loh ya. Jangan sembrono tentang masalah kesucian. Terutama tentang masalah haid. Jangan sembrono. Kalau panjenengan punya anak perempuan haid pertama ya tentunya harus diperhatikan. Ya. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang masalah mandi. Kita ikuti yang tidak lewat satu ini. Jeng, tahu nggak perhiasan Jeng Asti yang gede tadi itu imitasi loh Jeng. Masa? Tahu dari mana mbaknya? Iya, mana mungkin suaminya yang karyawan biasa bisa memberikan perhiasan yang gede gitu.